Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air usai kunjungan kerja selama beberapa hari ke Jepang dan Korea Selatan. Presiden Prabowo tiba menggunakan pesawat kepresidenan dan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Kamis dini hari. Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir menyambut Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kemudian menyempatkan diri untuk berbincang selama beberapa menit dan kemudian langsung masuk ke dalam mobil Maung RI-1. Presiden kemudian meninggalkan Lanut Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya Presiden Prabowo berkunjung ke Jepang pada hari Minggu, kemudian melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan. Tujuan kunjungan kerja adalah untuk mempererat hubungan perdagangan serta kerjasama di bidang budaya dan pendidikan untuk masing-masing negara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan kunjungan resmi ke Korea Selatan dalam rangka pertemuan bilateral dengan Presiden Lee Jae-myung. Dalam kunjungan ini, Presiden berhasil membawa komitmen investasi senilai 173 triliun rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Kausal Prabowo dari Seoul, Korea Selatan. Presiden Prabowo Subianto telah selesai melakukan serangkaian kunjungan resmi di Korea Selatan, di mana Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungannya dengan bertemu dengan Presiden Korea Selatan, yaitu Lee Jae-myung, di mana pertemuan dilakukan di Istana Korea Selatan atau di Blue House pada Rabu 1 April 2026. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Blue House, dan kemudian Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata atau tete-a-tete dengan Presiden Lee di Istana Blue House, dan selanjutnya dilakukan pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan juga diwakilkan atau dihadiri juga sejumlah pejabat dari Korea Selatan. Dan tadi dari masing-masing kepala negara menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu-isu strategis. Dan tadi Presiden Lee menyampaikan terkait dengan hubungan diplomatik yang selama ini sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Di mana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korsel ini juga bertepatan juga dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korsel yang sudah berjalan selama 53 tahun. Dan tadi Presiden Lee juga menyampaikan bahwa ia telah mendapatkan kesepakatan atau kepastian bahwa Indonesia siap mengekspor LNG dan batu bara ke Korea Selatan, di mana harapannya bahwa ekspor dari sumber daya alam itu dapat stabil ke depannya, karena ia menilai dari LNG dan batu bara ini menjadi solusi di tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah yang semakin meningkat begitu. Karena ia khawatir adanya dampak dari minyak dunia yang semakin meningkat, sehingga ia menilai dengan LNG dan batu bara ini dapat memperkecil dampak buruk dari harga minyak dunia semakin meningkat begitu. Terkait dengan hasil kesepakatan atau oleh-oleh yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan ini, di mana angka investasinya sebesar 10,2 miliar US dollar atau setara 173 triliun rupiah, di mana angka ini diperoleh dari 10 investasi atau 10 MOU yang tadi sudah disepakati antar kedua negara, di mana MOU ini berasal dari berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, ada juga energi baru terbarukan, ada digital dan artificial intelligence, kemudian ada pengembangan infrastruktur, dan ada berbagai sektor-sektor yang sudah disepakati dengan nilai angka 173 triliun rupiah. Harapannya dengan adanya penambahan investasi ini dapat menggeliatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian laporan kami dari Seoul, Korea Selatan, Kausal Prabowo, Metro TV. Sebelumnya pada hari Rabu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheongwade, Seoul. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyepakati sejumlah kerjasama antar kedua negara.
Presiden Korsel Lee Jae-myung menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di depan pintu kantor kepresidenan. Presiden Prabowo bersama delegasi disambut dengan upacara kenegaraan, di mana lagu kebangsaan dari masing-masing negara dikumandangkan. Kedua kepala negara kemudian melakukan inspeksi pasukan, dilanjutkan dengan memperkenalkan masing-masing delegasi yang ikut mendampingi. Kedua kepala negara akan membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor strategis. Sejumlah bidang yang menjadi fokus pembahasan meliputi kecerdasan buatan atau AI, infrastruktur, perkapalan, energi nuklir, transisi energi, hingga industri kreatif budaya. Selain itu, kedua negara juga mendorong peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pertahanan. Pemirsa, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menegaskan Indonesia menjadi tujuan utama investasi perusahaan Korea. Ia menyatakan optimisme tinggi terhadap masa depan hubungan Indonesia-Korea Selatan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Korea Selatan Blue House pada Rabu waktu setempat. Lee Jae-myung menyebut kerjasama kedua negara juga telah menghasilkan capaian konkret di sektor industri masa depan. Salah satunya adalah produksi kendaraan listrik pertama di Indonesia yang dilakukan bersama perusahaan Korea. Lee Jae-myung juga membuka peluang kerjasama baru yang lebih luas dan berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.